Pada hari pertama dalam pekan itu, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah desa bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 11 km dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenali Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Lalu berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Apakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tapi imam-imam kepala dan pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyelibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dia yang akan membebaskan bangsa Israel. Sementara itu lewat 3 hari sejak semua itu terjadi. Tapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan jenazahnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Yesus hidup. Beberapa teman kami pun telah pergi ke kubur itu dan mendapati sama seperti yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Yesus sendiri tidak mereka lihat." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu untuk mempercayai segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semua itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati desa yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, "Tinggallah bersama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia lalu tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, memberkati, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenali dia. Tapi Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka satu sama lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan langsung kembali Yerusalem, dan di situ mereka mendapati ke-11 murid. Mereka sedang berkumpul bersama dengan teman-teman mereka. Kata mereka kepada kedua murid itu, "Sungguh, Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua murid itu pun menceritakan apa yang terjadi tengah jalan dan bagaimana mereka mengenai Yesus pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Selama 2000 tahun, gereja mewartakan Yesus yang bangkit. Namun tetap ada saja mereka yang ragu Yesus bangkit. Ada yang tidak percaya dengan kebangkitan, ada yang mengatakan itu hanya peristiwa masa lampau. Toh mereka merasa tidak bisa dan tidak pernah mengalami Yesus yang bangkit sebagaimana cerita spektakuler dalam Injil. Kalau lihat Injil kan luar biasa. Orang mau tidak mau percaya. Tapi pada saat sekarang kita yang sudah 2000 tahun kadang-kadang merasa bahwa ini hanya ritual belaka yang kita peringati setiap tahun. Itu sebabnya kadang-kadang sedih orang Kristen sendiri merayakan Paskah hanya ritual tahunan. Dan tidak ada yang terisi, merasa kosong karena tidak merasakan Yesus yang bangkit. Ini seperti kita yang setiap tahun merayakan Paskah tapi ritual saja, ya festival tahunan seperti itu, dan tidak merasa bahwa
ada sesuatu yang membaharui hidup kita. Sehingga kita selalu bertanya, bukannya kita, mungkin banyak orang bertanya, di manakah saya bisa mengalami Yesus yang bangkit, yang diwartakan gereja? Mari kita membiarkan Injil hari ini mengajarkan kita dan menjawab kegelisahan dan keraguan kita. Santo Lukas Penginjil mulai dengan 2 murid dalam perjalanan Emmaus. Dikatakan 11 km, jadi cukup lumayan perjalanannya. Mengapa mereka ke Emmaus? Kalau ditanya, Santo Lukas melukiskan dengan bagus situasi mereka. Dikatakan mereka itu letih lesu dan tidak bersemangat. Kalau bahasa anak muda sekarang, galau dan merasa suram ke depan. Kenapa 2 murid ini galau, letih lesu, tidak bersemangat? Jawabannya sebenarnya dalam Injil tadi. Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di depan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyelibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang akan membebaskan bangsa Israel. Mereka frustrasi sebenarnya, kecewa dengan hidup. Dan bisa dibayangkan bahwa mereka sudah mengikuti Tuhan Yesus selama 3 tahun, meninggalkan segala miliknya, atau kemanapun dia pergi dia ikut, mengharapkan dia jadi pembebas, tapi tiba-tiba Yesus pun mati. Superhero yang mereka bayangkan itu lenyap begitu saja, dan itu pergi bersama dengan harapan mereka. Itu wajar, reaksi sangat manusiawi orang frustrasi karena harapan yang terlalu tinggi digantungkan pada seseorang, dan ketika seseorang itu gagal, semua punya lenyap. Lalu mereka berpikir, untuk apa tinggal di Yerusalem lagi? Tidak ada guna lagi di Yerusalem. Maka apa yang mereka buat? Pulang kampung. Kalau bahasa kita sekarang, pulang kampung. Nampaknya kedua murid ini orang Emmaus. Jadi mereka pulang kampung. Pulang kampung mereka, selesai sudah. Mereka cari jalan masing-masing, tercerai-berai. Akhirnya kan kedua orang ini pulang kampung. Ceritanya begitu. Tapi masalahnya tidak gampang loh ya. Karena mereka juga tidak tahu mau buat apa. Sudah 3 tahun mengharapkan Yesus, tiba-tiba Yesus lenyap, shock, dan bingung. Tinggal di Yerusalem tidak bisa, pulang kampung juga nggak tahu mau apa. Nah itu yang terjadi bagi banyak orang loh ya. Kadang-kadang merasa bahwa pekerjaan mereka, tulang punggung hidup mereka, atau apapun juga hilang. Mau kemana? Tapi harus berjalan, tapi tidak tahu mau jalan kemana. Satu-satunya pulang kampung, tanda petik. Mungkin bagi yang menikah, yang kadang-kadang merasa dunianya sudah hancur, keluarganya hancur, pulang ke rumah orang tuanya. Tapi pulang pun tidak seperti dulu lagi. Bagi yang sudah menikah, kadang-kadang mengalami kesulitan, pulang itu membingungkan. Harus pulang, hidup harus berjalan, tapi pulang pun tidak seperti dulu. Sama saja, sudah kerja 10 tahun, 12 tahun pekerjaan yang sama, tiba-tiba bangkrut, atau mengalami krisis keuangan seperti sekarang ini, mau terus nggak bisa, ingin sesuatu yang baru tidak mungkin, segampang itu, tapi harus keluar, dan harus berjalan. Tapi bingung mau kemana, ya kan? Mau ke tempat yang lama tidak mungkin lagi. Semua yang kita pikir sangat familiar, sangat dekat dengan kita, tiba-tiba tidak berbunyi lagi. Itu terjadi pada kita. Ya kan, sudah lama di kota Surabaya, tiba-tiba mengalami sesuatu masalah, mau pulang ke desa, itu tidak gampang loh ya. Kenapa? Karena sudah tidak familiar lagi. Hidup kita sudah berubah selama sekian tahun. Itulah 2 murid itu. Mereka itu maju kena, mundur kena. Tapi kita melihat bahwa tiba-tiba Yesus muncul berjalan dengan mereka. Tapi ada hal yang aneh.
yang kadang-kadang orang tidak mengerti. Sebenarnya susah dimengerti. Mengapa mereka tidak kenal dengan Tuhan Yesus? Padahal mereka 3 tahun bergaul bersama minimal loh ya. Atau minimal setahun 2 tahun loh. Kalau saya tidak pernah tugas di Surabaya. Tapi saya sering ke Surabaya misa. Masa kamu ketemu saya lupa saya siapa? Enggak mungkin. Kecuali yang enggak pernah misa dengan saya. Ini minimal setahun tinggal dengan Yesus. Tuhan Yesus datang berjalan dengan mereka, tapi tidak mengenal Tuhan Yesus. Itu pertanyaan yang aneh sebenarnya. Ya kan? Kalau baca baik-baik, dan saya yakin enggak perlu baca baik-baik, langsung ngerti. Kok tidak mengenal Tuhan Yesus? Katanya murid-murid Yesus. Kok tidak kenal? Apa sebabnya? Kalau baca lagi Injil, mereka itu seperti apa? Mereka dengan muka muram, lalu berhentilah mereka dengan muka muram. Artinya apa? Mereka itu punya masalah, galau, dan tidak bisa melihat ke depan. Termasuk tidak bisa melihat Tuhan. Orang kalau punya masalah, terlalu terlingkupi masalahnya, kadang-kadang tidak bisa melihat di sekelilingnya. Kita merasa seperti masalah itu terlalu besar, sehingga menghancurkan kita. Bahkan ketika Tuhan datang pun kita tidak tahu loh ya. Padahal kita tiap hari berdoa ketika punya masalah supaya Tuhan membantu kita. Tetapi karena kita bukan konsentrasinya kepada Tuhan, tapi konsentrasi kepada masalah kita, maka ketika Tuhan datang, kita menyambutnya dengan muka muram, dan yang kita alami adalah bukan kita bertemu dengan Tuhan, malah kita tidak mengenal Tuhan. Dan ini terjadi banyak hal. Semua dari kita pernah mengalami bahwa karena kita frustrasi, kecewa, merasa hidup kita berat, ketika Tuhan Yesus datang menemani perjalanan kita, kita bingung. Kita hanya berkutat dengan kepala kita lupa bahwa ada Tuhan Yesus yang menemani kita dalam perjalanan di Emmaus. Dan kita tidak pernah mengenal Dia. Kenapa? Karena kita terlalu fokus dengan masalah kita. Banyak orang tidak bisa melihat Tuhan yang bangkit dan mengalaminya. Sekali lagi karena mereka terkungkung masalah mereka. Bukan karena Tuhan tidak datang. Ini ironinya. Kita berdoa kepada Tuhan supaya Dia datang membantu kita. Tapi ketika Dia datang menemani perjalanan kita, kita tidak mengenal Dia. Karena kita selalu muka muram dan tertunduk, sehingga tidak bisa melihat Tuhan. Ini terjadi. Tapi syukurlah Tuhan Yesus mendekati kita tetap, dan Dia mencoba menerangkan seluruh isi kitab suci. Kebangkitan dan pengalaman Kristus Tuhan yang bangkit harus bisa dimengerti dan dialami kalau orang berurusan dengan sabda Allah. Jadi Yesus Tuhan menemani kita, mencoba menerangkan seluruh hidup kita, menafsirkan hidup kita dengan kitab suci. Permasalahannya kita tidak pernah menafsirkan hidup kita dalam terang kitab suci. Coba saya tanya, pikir baik-baik. Siapa tokoh favorit kamu yang menurut kamu dalam kitab suci mewakili keadaanmu sekarang? Mungkin kamu tidak menjawabnya dengan baik. Dulu waktu saya pertama harus pergi ke Filipina belajar, karena saya tidak hidup di seminari di sini, tokoh favorit saya Abraham. Kenapa? Karena Abraham disuruh, pergilah dari orang tuamu, sanak saudaramu, negerimu, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Saya harus keluar dari keluarga saya, sanak saudara kerabat, teman-teman, dan tanah air saya, ke negara lain. Maka Abraham menjadi inspirasi saya. Sekarang apa? Dalam situasi begini, siapa menjadi tokoh idola kamu?
Ketika saya pulang bekerja, saya tahu saya tidak akan pernah melihat Provinsi Indonesia Dominikan. Mungkin Frater Widi bisa melihatnya, saya belum tentu bisa melihatnya. Tapi saya bekerja semampu saya untuk membangun misi ini dengan romo-romo yang lain, termasuk Romo Adrian. Tadi kami baru bicara di atas, tanya Romo Widi tentang kesehatan. Saya mengatakan, saya mungkin hanya seperti Yohanes Pembaptis. Kenapa? Atau Musa. Saya tidak pernah akan memasuki tanah terjanji. Saya hanya bisa melihat dari jauh dan saya mati. Kenapa? Karena provinsi itu butuh 45 pastor. Kami baru 5 dan 6 pastor. Tunggu 45, mungkin saya sudah mati. Tapi yang saya bisa lakukan adalah saya melihat dari jauh bahwa banyak persiapan sudah dilakukan, dan itulah Kanaan, tanah terjanji. Saya cukup melihat dari jauh dan saya mungkin dikuburkan di situ. Maka Musa atau Yohanes Pembaptis menjadi tokoh idola saya. Nah, kamu coba cari siapa dalam tokoh kitab suci yang bisa menerangkan hidup kamu berdasarkan sabda Allah. Seperti Tuhan Yesus menerangkan hidupnya dengan nabi-nabi dan Musa, Taurat. Ini membutuhkan waktu berdoa, membaca sabda Allah yang kita kadang-kadang bosan, menafsirkan, bukan menghafal ya. Saya tidak hafal kitab suci loh ya. Saya tahu di mana letaknya, saya tidak hafal ayat-ayatnya. Tapi saya tahu dalam momen hidup saya, mungkin ada tokoh kitab suci yang bisa menjadi inspirasi saya untuk melanjutkan perjalanan hidup saya. Nah, kamu siapa? Kalau kita hidup hanya untuk kesibukan duniawi, saya kira kita nggak akan bisa mengalami Yesus yang bangkit. Karena kitab suci tidak berbicara pada kita. Yesus yang menerangkan kitab suci pada kita, menemani perjalanan kita di Emmaus, tidak pernah akan berbicara dengan kita karena kita tidak dengar. Namun kalau dibaca teliti, ada sesuatu yang aneh. Meskipun sudah diterangkan seluruh kitab suci, toh mereka tidak mengetahui Yesus yang bangkit. Santo Lukas mau mengatakan dalam kitab suci tadi, hanya satu tindakan yang membuat murid-murid segera tahu Yesus yang bangkit. Apakah itu? Pemecahan roti. Tadi ya, mereka kan tidak kenal Yesus sampai diceritakan semua isi kitab suci, mereka pun tidak tahu. Tapi satu tindakan Yesus yang membuat mereka sadar bahwa itu Yesus, yaitu waktu duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, memberkati, lalu memecah-mecahkannya dan memberikan kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Hanya Ekaristi dalam gereja adalah momen dan tempat istimewa untuk mengalami Yesus yang bangkit. Tanpa Ekaristi tidak akan ada pengalaman Yesus yang bangkit. Dalam Ekaristi ada 2 meja, meja sabda. Yesus menerangkan seluruh isi kitab suci tentang hidup kita, dan meja ini meja pemecahan roti. Dan kedua meja ini bersatu. Itu sebabnya dalam bacaan pertama Petrus mengatakan, saksinya Tuhan Yesus yang bangkit adalah yang pernah makan dan minum bersama dengan Dia. Makan dan minum itu penting. Kalau lihat semua kebangkitan Tuhan dalam cerita penampakan, makan dan minum itu selalu ada. Kenapa? Itu Ekaristi. Itulah sebabnya gereja dikatakan komunitas yang percaya kepada Kristus di bawah kepemimpinan uskup yang sah dan memiliki altar Ekaristi yang sah. Itu definisi gereja. Harus ada uskup pengganti para rasul, saksi utama, dan meja altar untuk merayakan Ekaristi. Kalau tidak ada artinya. Maka dari itu, kamu boleh ketemu pengkhotbah hebat, tapi tidak sampai ke meja altar, kamu tidak pernah akan mengalami Yesus yang bangkit. Percaya saya, bukan kata saya ini, kata Lukas. Komunitas Kristen pertama mengalami
tanpa pemecahan roti tidak ada Yesus yang bangkit. Kenapa? Baru hari Kamis Putih kita rayakan. Apa kata Yesus? Rayakanlah ini sebagai kenangan akan daku. Hanya dengan pemecahan roti kita punya kenangan yang hidup, memori yang hidup akan Yesus. Momen kita sebagai peziarah seperti dua murid ke Emmaus, mungkin saat ini kita sama. Lesu, capek, frustrasi, kecewa, dan banyak hal lain. Kita akan kembali disegarkan kalau kita mengikuti Ekaristi dengan sungguh, bukan ritual. Makanya pemecahan roti begitu sentral dalam tradisi Kristen dan tidak pernah boleh hilangkan. Kamu boleh ketemu pastor yang tidak bisa berkhotbah, tapi dia setidak-tidaknya memecahkan roti. Dan kamu lihat, ia membuat dua murid mengenal Yesus yang bangkit, bukan sabda, tapi satu tindakan sederhana, pemecahan roti. Itulah sebabnya Vatikan kedua dalam dokumen mengatakan gereja, tanda petik, di luar gereja Katolik, mereka tidak disebut gereja, tapi persekutuan gerejani yang sah, mempunyai unsur-unsur gerejani, tapi bukan gereja dalam arti yang pas, karena harus ada kepemimpinan uskup dan altar yang merayakan Ekaristi. Mereka memiliki elemen pengudusan gerejani, namun dianggap perlu kepenuhan dalam meja sabda dan meja roti. Itulah Ekaristi. Maka kalau ada orang mengatakan bahwa dia tidak mengalami Yesus yang bangkit, ada dua kemungkinan sebenarnya. Pertama, dia menghadiri Ekaristi tapi tidak mengerti arti Ekaristi, pemecahan roti, atau datang hanya dengan ritual belaka. Itu pasti. Kami para imam pun kalau cuma merayakan Ekaristi sebagai pelayan tok, tidak pernah akan berguna buat kami juga loh ya. Kamu jangan salah. Seorang imam yang merayakan Ekaristi, kalau tidak menghayati Ekaristi dan tidak menyiapkan diri untuk Ekaristi, tidak pernah akan juga mengalami siraman rohani dalam Ekaristi. Itu jelas sekali. Ya, selama 17 tahun, mungkin ada teman saya yang lebih banyak lagi. Jadi imam setidaknya sebagai imam 17 tahun. Kalau tidak ada yang namanya menghayati Ekaristi dan merayakannya dengan sembarangan, tidak pernah akan merasakan apa-apa dalam Ekaristi. Hanya kerja tok, ngerti nggak? Komat kamit, ngerti nggak? Tapi kalau ingin merasakan Ekaristi, kami juga harus berdoa, merayakan misa. Maka kalau kamu datang ke Ekaristi hanya ritual belaka, kamu tidak akan bertemu dengan Yesus yang bangkit. Atau yang kedua, kamu tidak pernah ke gereja, hanya datang pada saat Natal dan Paskah. Kalau itu yang terjadi, apa yang kamu harapkan? What do you expect? Ya, what do you expect? Banyak orang cuma datang pada saat Natal dan Paskah, atau sama sekali tidak pernah datang dan mengaku diri Kristen, dan berkoar-koar bahwa dia tidak pernah bertemu dengan Allah, tidak pernah ketemu Yesus yang bangkit. Jawaban saya gampang, lu di mana? Kan begitu kan? Kamu tidak pernah ikut pemecahan roti, tidak pernah dibantu Tuhan untuk menginterpretasikan hidupmu. Lalu kamu tiba-tiba ngomong dengan saya, Tuhan di mana? Nggak salah kamu. Kan aneh. Maka dari itu, jangan kita menyalahkan Tuhan atas kelalaian dan kelemahan kita dan kesalahan kita. Jadi kalau pertanyaannya di manakan Tuhan, bukan di manakah Tuhan, di manakan kamu, ngerti nggak? Banyak orang kan minta Tuhan buktikan diri, salah loh ya. Bukan Tuhan buktikan diri, kamu dan kita yang membuktikan diri sama Tuhan. Tuhan untuk apa membuktikan diri buat kita? Enggak ada gunanya buat dia. Kita nyembah dia atau nggak nyembah dia, dia nggak ada rasa apa-apa kok sebenarnya. Emang bisa buat apa-apa kita dengan dia? Kita yang butuh dia, bukan dia butuh kita. Maka dari itu kalau kita berpikir bahwa Tuhan tidak ada, salah. Kita pernah nggak menyempatkan waktu bertemu dengan Tuhan? Kalau enggak, jangan banyak ngomong. Itu sama aja, saya ngeritik sesuatu yang saya nggak tahu. Itu bohong namanya, ya kan? Maka mungkin hari ini kita bisa melihat gambaran yang bagus dari Lukas. Di manakah tempat untuk mengalami Tuhan yang bangkit? Ekaristi, selesai jawabannya sederhana itu. Dan di manakah menemukan Ekaristi?
di tempat di mana ada altar yang sah, di bawah kepemimpinan yang sah, yaitu uskup. Kalau tidak, nggak usah diikuti. Dan kamu tidak akan bertemu dengan Yesus yang bangkit.